selamat sore dan tentunya selamat datang di webinar Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Dan masih bersama dengan saya Diba Natasha. Hari ini kita akan mempunyai berbagai macam kegiatan yang sangat menarik sekali ya. Nah, tapi sebelum aku memulai kegiatan kita di hari ini, aku ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya karena sekarang ini kita masih ada pada situasi pandemik di tahun 2021. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga jarak. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Stay safe. Anyway, hari ini bakal seru banget karena kenapa? Mungkin teman-teman semua yang lagi berkuliah ya, ini banyak sekali yang berandai-andai, aduh pengen banget deh kayaknya aku mau mencoba S2 di luar negeri, atau mungkin juga ada yang pengen banget kuliah di luar negeri gitu ya. Kalau misalkan lagi S1 atau mungkin belum S1 baru mau mencoba kuliah, ini juga mungkin banyak banget yang lagi mencari beasiswa. Nah, kira-kira gimana sih caranya mencari beasiswa? Mungkin masih banyak sekali yang belum paham ya kan? Dan juga masih banyak sekali mungkin yang belum paham kira-kira aku cocoknya di negara mana ya? Terus jurusan apa ya yang akan aku ambil? Maka dari itu, hari ini bakal seru banget karena kenapa? Kita akan membahas sampai tuntas mengenai, ini menarik banget ya. Kita akan kupas tuntas rahasia beasiswa kuliah di luar negeri. Wow, luar biasa banget dan tentunya nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan orang yang inspiratif sekali ya. Dia udah berhasil kuliah ke luar negeri. Ini dia tuh sampai ke Swedia. Namanya adalah Mas Lintang. Tapi sebelumnya aku juga pengen menyapa seluruh teman-teman yang sudah join di webinar kita pada hari ini ya. Halo semuanya, selamat datang. Hai. Wah, rame banget. Luar biasa banget antusiasmenya. Thank you so much yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung barengan sama aku di hari ini. Ada Siti di sana. Halo Siti. Hai, selamat sore. Coba semuanya kameranya boleh dinyalain dong biar aku bisa melihat nih cantik-cantik dan ganteng-ganteng teman-teman aku semuanya di hari ini. Wow, rame banget. Ada Rizka, ada Reza. Hai. Ini teman-teman dari berbagai macam kampus ya yang ada di Indonesia. Aku juga ingin menginformasikan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow sosial media kita, like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kita juga ya, Mahasiswa Inspirasi Indonesia, dan langsung juga follow account sosial media kita di bawah sini. Jangan lupa langsung di follow. Nanti kalau misalkan udah follow, terus juga udah subscribe, yang penting seperti minggu lalu ya, kita akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan strict to the topic. Pasti udah pada nggak sabar banget kan kira-kira ingin mengetahui rahasia bisa mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Wah, ini aku juga nggak sabar banget pengen cepet-cepet ngobrol sama Kak Lintang. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Lintang, kita lihat dulu nih video profile dari Kak Lintang. Silahkan disaksikan. Hai milenial, sebagai generasi muda Indonesia, pastinya kita semua ingin membanggakan tanah air dengan menggapai prestasi sebanyak-banyaknya. Hal ini juga dirasakan oleh anak muda berprestasi bernama Lintang Hizbullah. Pemuda kelahiran Bengkulu ini menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP ke luar negeri. Berkat ketekunannya, kini Lintang berhasil lulus pendidikan di program Master in Chemistry di Lund University, Swedia. Alasan terbesarnya untuk melanjutkan pendidikan dan mengikuti program beasiswa ke luar negeri karena banyak cita-cita yang ingin diraih, salah satunya ingin mengembangkan industri kimia di Indonesia. Lintang merupakan sosok anak Indonesia yang ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga kita bisa terinspirasi darinya ya. Wow, coba dong kita kasih tepuk tangan virtual dulu kali ya. Wow, luar biasa, keren banget. Mungkin juga tujuannya sangat mulia sekali ya. Keren banget pokoknya Kak Lintang. Dan tentunya sekarang aku sudah bersama dengan Kak Lintang. Tada! Halo Kak Lintang. Halo, terima kasih. Hai Kak, keren banget loh. Anyway, ini aku manggilnya Kak aja ya. Kita kayaknya umurnya nggak beda jauh ya, sama-sama masih muda ya kan. Berenergi dan juga semangat banget kayaknya di hari ini. Tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol sama Kak Lintang lebih lanjut lagi, aku ingin menginformasikan untuk teman-teman semuanya, kameranya tolong dinyalakan ya. Ayo, aku pengen melihat nih muka-muka teman-teman, calon-calon teman-teman kita semuanya ya hari ini ya, yang akan beasiswa atau mendapatkan beasiswa atau mungkin akan kuliah di luar negeri nanti. Amin. Oke, hai semuanya. Halo, tuh kan ganteng-ganteng, cantik-cantik kan semuanya kalau kelihatan mukanya ya nggak Kak Lintang? Iya. Ya kan? Oke, Kak Lintang gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kayaknya hari ini semangat sekali nih Kak Lintang nih. Oke, Kak Lintang, lately lagi sibuk apa aja nih Kak? Sekarang saya baru selesai ya, baru pulang. Saya tiba di tanah air itu 5 Februari kemarin. Oh, baru ya? Baru sampai. Ah. Terus sekarang sedang persiapan aja untuk lanjut S3. Serius? Ya. Wow, ini definisi benar-benar inspiratif banget ya di hari ini ya. Karena baru selesai S2, baru nyampe Indonesia di bulan Februari, langsung mau S3 lagi. Kayaknya aku kalau mau S2 pun, aku butuh jeda dulu gitu loh. Aku pengen nyantai dulu, setahun pengen menenangkan pikiran dulu ya. Karena kan kita kan kuliah nggak bercanda ya kan, belajar juga, banyak banget yang kita pelajarin gitu. Tapi keren banget Kak Lintang. Ini kira-kira S3-nya mau kemana lagi nih abis ini? Saya rencananya sih mau lanjut di Swedia lagi ya. Wow, cool. Rencananya begitu. Cuman kita open untuk Europe anywhere. Wow, cool. Oke, anyway kan udah lulus S2 ya. Itu lulusnya berarti di tahun? Saya lulus di tahun 2020 ya. Kemarin saya lulus Agustus 2020. Oke, berarti sekarang udah literally stay di Indonesia. Nah, untuk sekarang domisili di Indonesia. Oke, pos-posin dulu ke Indo ya, ntar bakal S3 sana lagi. Oke, kenapa memilih Swedia? Kenapa ingin memilih S3 di Swedia lagi? Menarik ya. Jadi untuk kuliah di luar negeri itu ada banyak ya. Kalau saya pribadi, saya ingin ke Eropa sebenarnya. Karena udah untuk di Indonesia sendiri teman-teman sudah banyak yang di Asia kayak Jepang, Korea, terus yang paling dekat ke Australia gitu ya. Saya pikir sekalian kita belajar jauh kalian gitu ya. Dan untuk Swedia sendiri sih itu termasuk jarang sih orang Indonesia yang kuliah di Swedia. Swedia sendiri itu berkembang dengan, kalau kita asosiasikan Swedia itu dengan sustainability ya. Ini juga yang ingin saya bawa dari Swedia ke Indonesia itu. Jadi ketika kita mengembangkan industri, alangkah baiknya juga industri yang sustainable gitu. Keren. Oke, nah ini ngobrolin S3-nya kita hold dulu ya. Ini karena mungkin teman-teman banyak banget yang penasaran. Wow, udah mau S3 aja, S2-nya ceritanya gimana sih ya kan? Pasti banyak banget nih yang penasaran. Selama kuliah di sana, ini kan seperti yang kita tahu ya, S1-nya tuh, mungkin teman-teman belum pada tahu, S1-nya kan tadinya di mana? Saya S1-nya di Universitas Pajajaran. Jurusan kimia. Waduh, jurusan kimia, keren banget sih tapi. Oke, berarti S1-nya di Unpad, jurusan kimia. Yang mana itu menggunakan bahasa sehari-harinya adalah Indonesia. Ya kan? Nah, ini kan langsung ya S2-nya ya berarti ya. Terus langsung S2 ke Swedia, ya kan? Nah, itu ada kesulitan dalam pembelajarannya nggak sih, cara belajarnya seperti apa? Karena kan dari kita kan di sini Indonesia banget, bahkan kita belum full English kan, belum fluent English untuk kuliahnya gitu. Nah itu gimana tuh? Ada kayak shock masalah bahasa nggak? Aduh gimana nih? Atau mungkin ada course dulu atau gimana? Kalau course untuk persiapan kuliahnya sendiri, saya sendiri baca-baca dulu sebelumnya ya, apa sih yang akan saya hadapin nanti itu gitu. Jadi Swedia itu kalau misalnya untuk program masternya biasanya dia sudah publikasikan setahun itu programnya kita akan belajar apa aja. Jadi kalau teman-teman mau persiapan ya bisa persiapan jauh-jauh hari gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu kaget ketika udah di kelas gitu. Meskipun tetap aja kesulitan selalu ada ya. Maksudnya language barrier itu selalu ada. Jadi entah yang disampaikan dosen apa, terus kemudian kita nangkepnya apa, karena ada miskomunikasi gitu. Tapi kalau di Swedia kita boleh nanya gitu. Kadang-kadang kalau kita bingung ya di luar, kalau nggak bisa di kelas di office-nya bisa. Oh gitu. Oke, berarti teman-teman Indo juga nggak banyak di sana ya? Kita tuh dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, ya, Jerman, Prancis misalnya dengan negara-negara yang di Eropa, itu termasuk yang sedikit. Tapi termasuk yang banyak dibandingkan negara-negara Nordik yang lain. Oh, I see.
Tapi emang kalau kayak Jerman gitu basic banget nggak sih? Banyak banget orang yang ke Jerman, Prancis, Australia juga banyak ya? Banyak. Banyak orang Indonya. Banyak. Iya nggak sih? Saya ada juga kalau kita tahu banyak orang Indonesia itu kan ngumpulnya sama orang Indonesia. Iya benar. Dan saya saranin sih nggak begitu ya, maksudnya teman-teman bergaul lah dengan dari negara lain gitu. Betul. Tapi pernah nggak sih kayak bercanda di sana kayak ngomong pakai bahasa Indonesia yang orang Swedia nggak ngerti gitu? Itu cita-cita aku soalnya dulu aku pengen banget. Aduh, aku pengen deh waktu SMA. Banyak sih teman-teman yang gitu. Jadi kalau dia kesel misalnya dia pakai bahasa Indonesia. Iya, dia nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga gitu. Oke, back to the topic. Nah, ini masih ngomongin kuliah S2 di Swedianya ya. Berarti jurusannya adalah kimia ya? Saya ambil kimia lagi. Kimia. Aku anak IPS banget nih soalnya nih. Nah, jurusan yang paling disukai itu apa? Jurusan favoritnya? Course yang paling disukai itu yang paling banget disenengin? Bioinorganic chemistry ya. Oh, alright, oke. Jadi kita belajar tentang senyawa inorganik, logam, gitu yang ada di makhluk hidup dan bagaimana mempelajari struktur kimia dan aplikasikannya untuk hal yang lain gitu. Menarik sih. Wah, itu keren sih. Keren banget. Oke, kita ngomongin cerita awalnya dulu kali ya. Gimana caranya awalnya bisa sampai ke Swedia? Oke. Mendapatkan beasiswanya ya? Iya. Oke. Saya tuh awalnya niat aja, modal nekat aja. Saya mau ke sekolah lagi. Gitu. Saya mau sekolah lagi, lanjut S2. Dan setelah berpikir menimbang-nimbang, saya mau sekolah ke Swedia. Gitu. Gimana nih caranya sampai ke Swedia kan gitu ya? Betul. Kita udah punya tujuan, gimana caranya? Nah, terus kemudian setelah lihat syarat-syaratnya itu ini apa? Bahasa Inggris, terus kemudian grade apa segala macam. Saya pikir yang belum siap ini bahasa Inggrisnya dan berangkatlah saya ke kampung Inggris waktu itu. Kampung Inggris yang waktu di Jawa itu ya? Ini Kediri. Iya. Di situ ketemu sama teman-teman yang punya keinginan yang sama ya. Jadi di situ akhirnya diskusi apa segala macam. Di situ saya tahu LPDP, terus kemudian ada beasiswa AS, terus kemudian Inpex Jepang, terus banyak gitu ya. Swedia sendiri punya beasiswa Swedish Institute, SISGP. Teman-teman mungkin bisa googling nanti. Terus dari situ saya itu banyak dengan teman-teman juga yang lain bertanya gitu ya, apakah saya harus dapat kampus dulu atau beasiswa dulu begitu. Nah, itu menarik sih. Apa sih yang perlu siapkan? Kalau saran saya sih dokumen yang mana dulu yang paling lengkap, itu yang dulu yang di apply. Saya dulu itu dapat kampus dulu, alhamdulillah. Jadi dapat di Swedia. Nah, dari situ saya modal untuk apply beasiswa. Gitu. Menarik sih. Jadi dari situ terus kemudian apply buat beasiswa di LPDP. Waktu itu saya jujur aja, saya IPK-nya nggak sampai 3. Biasanya nggak sampai 3. Dan waktu itu ada LPDP itu buka syarat baru waktu saya itu boleh apply kalau sudah dapat kampus. Gitu. Jadi dari situlah modal untuk apply beasiswa. Gitu kira-kira. Menarik banget sih, menarik. Terus program beasiswa yang diikutin itu program apa dan berapa lama? Saya nggak tahu ya kalau namanya sekarang. Kalau nggak salah itu namanya itu Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, beasiswa LPDP itu yang reguler. Dari LPDP itu ada 3, ada beasiswa presidensial, terus ada beasiswa afirmasi, sama beasiswa yang reguler, BPI, beasiswa pendidikan Indonesia. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh Kak? Durasi beasiswanya? Yes, betul sekali. Kalau durasi beasiswanya itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti Kak Lintang berangkat tahun? Saya tuh berangkat tahun 2017. Pulang 2020. 17 ke 20. Tapi nggak apa-apa lagi.
Bahkan menurut aku ya Kak, kakak udah bisa S2 ke Swedia dengan beasiswa itu udah keren banget. Ya kan, kayak kuliah 3 tahun itu oke ya kan. Berarti yang mendapatkan beasiswa 2 tahunnya, 1 tahunnya? Alhamdulillah ya, sebenarnya beasiswa LPDP itu sangat generous sekali ya. Jadi dari situ tuh sebenarnya bisa buat 3 tahun gitu biaya hidup ya. Wih, keren banget. Sebenarnya. Di tahun ketiga itu saya banyak part time sih, jadi ya buat nutupin itu. Oke, wah keren sih. Oh, di sana juga part time juga ya? Part time. Cuman sebenarnya nggak boleh sih sama LPDP, tapi kan sudah lewat durasi. Iya. Tapi emang banyak juga sih yang merantau gitu, mereka part time juga untuk nambah-nambahin lagi ya, nambah-nambah pemasukan. Oke, sistem beasiswanya tuh gimana sih Kalintang? Terus untuk kategori beasiswa yang diikutin Kalintang tuh kategori apa tadi? Sistemnya tuh gimana ya, maksudnya proses sampai dapat beasiswa. Proses sampai dapat beasiswanya. Proses sampai dapat beasiswa itu karena LPDP setiap tahun, kadang setiap waktunya berubah ya. Nah, mungkin teman-teman bisa update di websitenya di lpdp.kemenkeu. Kalau prosesnya waktu yang saya alamin itu 2 tahap. Jadi pertama itu seleksi dokumen. Kita diminta biodata diri, terus kemudian motivation letter, terus ada rekomendasi, recommendation itu dari tokoh masyarakat dan kampus. Terus saya itu diminta buat surat esai untuk udah melakukan apa aja sih untuk Indonesia. Terus esai mau memberikan apa untuk Indonesia setelah selesai nanti. Gitu. Menarik banget sih. Tapi ada prestasinya juga nggak sih? Prestasi itu di biodata diri. Itu jadi kalau misalnya punya prestasi bisa masukkan ke biodata diri. Kalau misalnya pengabdian, saya sendiri tuh banyak selama mahasiswa banyak kegiatan di masyarakat gitu. Mulai dari bencana alam, penanggulangan bencana, bukan penanggulangan ya, maksudnya volunteer. Volunteer. Banyak volunteer selama mahasiswa tuh volunteer. Berapa kali di gempa, terus kemudian bencana Merapi waktu itu. Terus ya itu volunteer dan aktivitas di kampus juga. Saya dengan dosen saya di Unpad sempat publikasi sekali gitu. Jadi di masyarakat dan akademis ya itu sih modal saya untuk apply waktu itu, untuk seleksi dokumen. Ternyata dari tahap 1, terus kemudian kita lanjut ke tahap 2. Apa itu tahap 2-nya Kalintang? Tahap 2 itu nanti kita ada setelah seleksi berkas itu, ada FGD, terus kemudian ada tes tulis. Tes tulis, nanti itu esai biasanya. Itu susah nggak sih Kak tes tulisnya? Tes tulisnya kalau teman-teman itu kayak opini kita. Waktu itu saya pertanyaannya tentang opini ya. Waktu itu pertanyaannya saya masih ingat tuh bagaimana pendapat Anda kalau misalnya orang dapat SIM itu lewat sekolah mengemudi aja. Jadi orang yang dapat SIM itu wajib ikut sekolah mengemudi gitu. Nah itu gimana pendapatnya kayak gitu. Nah itu sih, terus abis itu terakhir itu seleksi wawancara. Wawancara itu sendiri menghadapi 3 orang dosen mungkin ya. Saya nggak tahu sih backgroundnya siapa gitu. Tapi mereka karena saya sains, jadi mereka yang ada di bidangnya gitu. Jadi paham kalau misalnya saya cerita tentang apa, mereka tahu. Gitu. Nah terus kemudian tunggu abis itu nanti pengumuman. Itu jarak ke pengumumannya berapa? 5 tahun kah? 10 tahun kah? Lama banget ya? Belum dong? Kira-kira sekitar lebih mungkin sebulan mungkin udah tahu ya. Sebulan? Sebulan atau 2 bulan, saya kurang tahu sih sekarang itu kayak gimana. Pas matanya Kalintang tuh 1 bulan? Kemungkinan sih 1 bulan, saya lupa sih. Kurang lebih kali ya. Cuman kalau sekarang mungkin sistemnya sudah sedikit berubah ya. Mungkin karena setiap tahun kan selalu ada inovasi baru ya kan. Berarti sebulan tuh
lagi aduh terima ya, aduh lagi gelisah, gelisah, anxiety ya, selama 1 bulan. Aduh, itu nyebelin sih, sebulan digantung, tapi alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Terus itu ketika lagi mengalami proses-prosesnya itu saingannya banyak nggak sih Kak? Saingannya banyak ya. Ada berapa? Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia benar. Ada berapa orang? Saya nggak punya data knowledge-nya, maksudnya berapa banyak sih sebenarnya di waktu seleksi itu. Iya. Tapi mungkin ribuan sih. Ada ribuan? Ada ribuan. Wow, amazing sekali Kalintang. Salah satu dari berapa orang yang keterima? Mungkin saya waktu itu PK ada sekitar 100 orang. Wow. Waktu itu. Keren sih. Saya kurang tahu ya. Berapa keren. Jumlahnya? Ya. Tapi itu nggak cuma ke Swedia aja, berarti itu ya, random kalau barang dengan saya itu termasuk juga yang kuliah dalam negeri gitu. Karena LPDP juga beasiswa dalam negeri juga ada. Oke. Berarti ratusan orang itu merupakan dalam negeri, luar negeri, macam-macam yang mungkin dapat beasiswa dari si LPDP-nya. Seperti itu. Oke. Terus itu kakak yang milih jurusannya sendiri atau dipilihin jurusannya sesuai dengan tes yang sudah dilalui atau kayak gimana? Atau dipilihin sama kampusnya atau mungkin kakak yang milih kampusnya atau kayak gimana tuh sistemnya? Jadi LPDP itu punya list kampus berdasarkan peringkat 100 terbaik dunia gitu ya. Itu terus kemudian kita tinggal pilih aja. Kalau misalnya apply di kampus yang nggak ada di situ, ya mungkin bisa diskusi dengan LPDP ya. Waktu itu sih LPDP masih longgar, maksudnya kalau misalnya ada misalnya kayak Mbak Diba komunikasi ada kampus yang nggak ada di situ tapi komunikasinya top banget nih, harus gitu kan. Nah tapi nggak ada tulis LPDP. Nah Mbak Diba bisa kontak LPDP ngajuin kalau misalnya masih tahu kalau misalnya kampus ini yang terbaik dan saya mau di sini gitu. Oke. Gitu. Itu dari Kalintangnya? Itu dari kita sendiri gitu. Oke, berarti kakak yang milih universitasnya. Oke, berarti itu tadi kampusnya apa Kak? Saya di Lund University di Swedia. Di Lund University. Oke, kenapa memilih Lund University? Yang pertama, dia termasuk yang terbaik ya, kampus yang terbaik di Lund sendiri, termasuk 60 dari peringkat 60. Mungkin nggak yang MIT, tapi untuk level Eropa itu termasuk yang ini ya, maksudnya termasuk yang bagus. Gitu. Dan program kimia sendiri di sana termasuk yang terbaik di Nordic gitu. Di Kimia Centrumnya Lund University itu termasuk yang terbaik. Itu fasilitasnya gitu. Tapi keren banget sih Kak, bisa sampai S2 apalagi jurusannya kimia ya kan? Sampai tesis dan juga udah lulus gitu kan. Nah, itu kalau boleh tahu syarat-syarat untuk ikut program beasiswanya hanya yang tadi aja kah? Dokumen, terus tes atau ada yang lain lagi? Kayak misalkan harus ada standarnya gitu? Nanti standar kita itu, karena beasiswa itu punya tujuan ya. Biasanya pemberi dana itu punya tujuan. Jadi dilihat itu nanti dari esainya, dari wawancaranya orang itu apakah dia sesuai dengan tujuan-tujuan LPDP. Termasuk juga beasiswa-beasiswa yang lain sebenarnya. Menarik. Apakah si yang apply ini sesuai nggak dengan tujuan-tujuannya itu? Gitu. Jadi kalau teman-teman qualified untuk itu, ya LPDP mengizinkan. Tuh teman-teman semangat ya. Ayo semangat. Abis nonton webinar hari ini langsung googling, cari langsung beasiswa di LPDP ya. Langsung S2 berangkat. Semangat semuanya. Kesempatannya akan selalu terbuka ya. Possibility-nya juga pasti ada 100% ya. Jadi harus semangat semuanya. Nah terus ketika kita masih ngomongin going to beasiswanya ya, bisa mendapatkan beasiswanya ya. Nah persiapannya apa aja tuh? Mental udah pasti ya? Mental udah pasti, terus kemudian yang pertama tuh ya doa lah ya. Doa dan restu keluarga gitu. Terus kemudian dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Biasanya sih kalau kita keluar negeri, tergantung negaranya juga. Yang pasti itu bahasa Inggris. Terus kemudian persiapan ini untuk beasiswa ya. Jadi kalau saya waktu itu
bagaimana caranya aplikasi saya itu tidak tertolak begitu. Oke. Jadi kita memang perlu lebih extend usahanya gitu ya. Jadi surat motivation letternya dibuat yang bagus gitu. Gimana sih selling yourself yang gila gitu ya. Terus kemudian CV dan apa namanya dokumen kayak recommendation letter. Oke. Ya kemarin waktu itu saya dapat cukup banyak rekomendasi itu dari dosen-dosen. Dan sampai dekan, terus kemudian dari tokoh masyarakat juga beberapa. Kemarin dapat rekomendasi dari Prof Yusril untuk kuliah, meskipun bukan orang kimia tapi seenggaknya itu udah jadi modal gitu. Oke, keren sih. Berarti emang niatnya besar banget ya Kak? Ya kejar sih kalau misalnya kita punya niat gitu ya, ya dikejar. Oke, yang penting udah ada niatnya terus kejar. Nah itu goalsnya apa sih sampai pengen banget kuliah di luar negeri gitu, sampai ngambil beasiswa, terus tadi kan banyak banget persiapannya ya kan, sampai ke kampung Inggris nyari-nyari informasi gitu, itu apa pendorongnya gitu, triggernya apa? Triggernya saya sendiri melihat pendidikan itu ini ya salah satu cara untuk memajukan bangsa Indonesia. Yes, betul sekali. Karena setuju. Kalau kita lihat negara-negara maju ini kan punya banyak sumber daya manusia yang bagus-bagus ya. Betul banget. Itu dan dari situ kita bisa kembangin mau melakukan apa, mau industri yang bagaimana. Jadi ya kalau saya melihat investasi manusia itu penting gitu. Oke, menarik banget sih. Oke, berarti emang ditujukan juga untuk negeri kita tercinta ya. Ingin kalau tujuan ini begitu ya. Iya. Menarik banget sih. Yang penting kakak balik lagi ke sini ya. Jangan stay di Swedia ya. Jangan di sana karena kita sangat membutuhkan orang-orang untuk bikin SDM di Indonesia lebih maju lagi, lebih cerdas dan juga lebih berkembang lagi. Menarik banget sih. Terus waktu pas ikut beasiswa itu kan rivalnya banyak banget ya Kak ya, saingannya banyak banget ya. Itu gimana tuh perasaan-perasaannya? Menghadapi kan banyak ini ya saingan. Betul sekali, apalagi kan kadang-kadang yang namanya kita lagi ikutan beasiswa ya Kak, itu kan dipilih ya kan. Terus juga kita nggak tahu nih kita udah kita udah oke belum standarnya untuk mereka gitu kan. Kita kadang-kadang melihat rivalnya kayak, waduh dia begini lagi, kayaknya dia lebih oke deh, takut nggak keterima deh gitu-gitu tuh gimana tuh Pak? Terus gimana cara menghadapi perasaan-perasaan seperti itu? Ya kalau kita membandingin sama ini ya, jadi bareng dengan saya itu ya ada orang-orang juga yang ingin camp IT gitu, ada yang pengen ke Harvard apa segala macam dan kualifikasinya memang luar biasa gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau bisa sih kita nggak perlu terlalu banyak membandingkan diri kita sama orang lain gitu ya. Betul sekali. Jadi lebih fokus ke apa sih yang kita punya dan kita bisa kembangkan gitu. Jadi kalau kita terus melihat orang lain itu kadang-kadang down sendiri gitu. Benar, setuju banget sih. Jadi dan orang lain itu kan kadang-kadang mulai startnya berbeda ya. Ada yang memang itu disiapkannya dari lahir gitu. Dan keluarganya dan segala macam, fasilitas mungkin juga sudah beda gitu. Jadi kita lebih baik sih fokus apa yang kita punya gitu, dan apa sih yang plus-plusnya kita tuh yang bisa kita kedepanin, jadi LPDP itu bisa nerima kita gitu. Exploit diri sendiri aja apa sih yang bisa menarik banget sih, pokoknya kembangkan terus apa yang ada pada diri kalian ya, karena teman-teman semuanya tuh keren-keren ya kan, pintar-pintar dan tentunya semuanya punya value ya kan. Pokoknya tinggal dimaksimalkan lagi dan juga ingat nggak ada yang instan ya kan. Benar. Semuanya itu harus melalui proses yang cukup ups and down juga ya kan. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman yang lagi mau kuliah ke luar negeri ya. Oke, nah terus gimana tipsnya dari Kalintang yang udah pernah mendapatkan beasiswa ya, apalagi beasiswa sampai ke luar negeri ya kan, sampai ke Swedia, tips and triknya gimana tuh Kak? Agar teman-teman kita hari ini semuanya juga bisa mendapatkan beasiswa seperti Kalintang. Tips
tips yang pertama sih ya banyak-banyak doa ya. Terus doa tuh biar tenang. Terus kalau bisa berkumpul juga sama teman-teman yang punya keinginan yang sama, visi yang sama ya, itu menarik sih. Ya kalau sekarang itu saya dengan teman-teman yang dulu waktu di kampung Inggris, terus juga dengan teman-teman yang pernah sekolah keluar, itu saya lihat teman-teman tuh punya komunitas-komunitas sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau kuliah ke Australia, biasanya itu ada komunitas yang mau sekolah ke sana barangkali gitu. Gitu. Jadi ya jadi ngebina dan ini jadi biar sama-sama punya semangat gitu ya. Karena emang nggak gampang dan banyak teman-teman yang down terus kemudian menyerah gitu ya. Meskipun nggak salah juga kalau misalnya menyerah gitu, maksudnya udah cukup nih kayaknya nggak perlu cari lagi misalnya. Ada juga yang begitu, ya silakan saja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tetap punya semangat ingin menggapai yang diinginkan, ya usaha gitu. Oke, yang penting usaha terus ya. Ada quotes dari mamaku yang mamaku sering bilang, kalau kata mama, kalau kamu bergaul sama tukang parfum, kamu jadi ikutan wangi juga gitu. Nah itu menarik banget. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman semuanya ingin mendapatkan beasiswa ya, pengen banget ke luar negeri gitu, cita-citanya dan juga visinya dan goalsnya lah, ya kan. Coba cari komunitasnya atau mungkin berteman, tapi berteman itu boleh serandom itu ya, berteman sama siapapun. Setidaknya ada circle yang tujuannya sama nih ya kan, pengen kuliah ke luar negeri seperti itu. Pokoknya semangat terus. Oke, terus kalau kita ngomongin masalah benefitnya nih, benefitnya apa aja sih bisa kuliah sampai ke Swedia? Beasiswanya boleh, dan setelah pulang dari Swedia itu benefitnya juga apa juga boleh banget. Benefit, kenapa kita harus sekolah ke luar negeri kayak gitu kali ya? Boleh. Benefit yang didapat dari sekolah ke luar negeri itu beda ya, persen to persen. Kalau saya pribadi itu kita sebentar, disclaimer. Jadi gimana? Kampus di Indonesia itu juga sangat bagus-bagus ya. Betul, setuju. Nggak kalah dengan kampus-kampus di luar negeri. Betul banget. Gitu. Nah, tambahannya itu kita bertambah dengan jejaring internasional gitu ya. Itu dari teman-teman ini mungkin bisa bisa usaha yang lebih besar lagi. Misalnya teman-teman saya hari ini mungkin mahasiswa biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya mahasiswa dari Switzerland, dari Jerman, dari Prancis, mahasiswa hari ini. Nanti ke depan siapa tahu mereka jadi top researcher kah, atau mengambil keputusan di mana gitu kan. Nah dari sini jejaring yang kita udah dapatkan, ya siapa tahu benefit untuk kedepannya. Itu sih saya melihatnya ini semua investasi gitu. Kita nggak bisa lihat hari ini itu, jadi ya gitu ya. Oke, menarik banget sih. Terus yang aku penasaran nih, aku sebenarnya pengen banget tanya dari awal, cuman aku lupa dan aku baru keinget sekarang. Jadi aku pengen tanyain ya. Ini terakhir aku mau nanya, kan kita kan di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia ya, dan di sana itu tadi pakai bahasa English atau mungkin Swedia juga ada ya kan. Tapi untuk berkomunikasi sama orang-orang Swedianya kan juga harus pakai bahasa Swedish juga ya, a bit Swedish gitu kan sih. Nah itu pernah mengalami culture shock nggak sih? Kalau ya language barrier itu ada ya, karena ketika kita kuliah di Swedia nih, itu kan kita dan mereka itu bahasa Inggrisnya second language gitu. Jadi kadang-kadang ada miskom gitu ya. Dosen mau ngomongnya tentang apa, terus kita nangkepnya bukan itu maksudnya gitu. Kadang-kadang ada yang gitu ya. Terus kalau keseharian umumnya orang-orang Swedia itu terutama di kota-kota besar dan kota pelajar kayak Lund gitu ya, itu orang-orang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Swedia ke mereka dan salah gitu, mereka bakal jawab pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Dan mereka welcome, ngerti gitu.
ngerti ya kalau kita pendatang. Pendatang. Ya. Oke, menarik sekali. Ntar kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang kupas tuntas beasiswa ya, pengen kuliah ke luar negeri. Tapi sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol dikit lagi nih sama Mas Oji. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Oji. Sudah tersambungkah Mas Oji bersama aku? Halo Mas Oji. Hai Mas Oji, selamat sore. Selamat sore Kak Diba. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Aduh, hari ini kayaknya semangat banget nih Mas Oji nih. Oke, Mas Oji pernah nggak sih Mas punya pengalaman ikut salah satu program beasiswa juga? Pernah Kak, kebetulan. Dulu kan aku aliyah ya, pondok pesantren. Iya. Mungkin kalau teman-teman di sini juga pondok pesantren mungkin merasakan begitu. Ingin sekali namanya kuliah di luar negeri, yaitu mungkin di Timur Tengah, entah Yaman, entah di Mesir kah, Al-Azhar dan sebagainya, kan kampus-kampus besar di sana terkenal. Di 2016 Kak kalau tidak salah. Oke, menarik sih. Dan itu pertama kali aku cerita sama orang tua. Gitu. Kan tadi juga menarik kan kata Kak Lintang, kita juga harus dapat restu orang tua kan, lalu minta doa dan sebagainya. Cuman kata orang tua, kejauhan katanya gitu. Terus di sana juga lagi mungkin beritanya lagi perang atau bagaimana kan waktu itu kan, di Timur Tengah lagi maraknya perang atau mungkin negaranya lagi tidak stabil lah seperti itu mungkin. Jadi nggak jadi deh mungkin karena ya itu tadi orang tua, kita harus percaya kan sama orang tua dan harus nurut juga. Mungkin itu Kak. Oke, menarik sekali ya Mas Oji ya, keren loh. Nah kalau menurut Mas Oji sendiri nih Mas, penting nggak sih mahasiswa atau mahasiswi ini harus ikut-ikut program beasiswa? Kalau menurut saya sih penting ya Kak, karena kita tidak tahu kita setelah lulus aliyah atau setelah lulus SMA ataupun S1 ya, jenjang S1 mau naik ke S2 itu tidak tahu kita rezekinya di mana kan gitu. Betul sekali. Jadi kita memang harus mencari beasiswa, lalu kita tanam aja semua, nggak tahu kan yang tumbuh yang mana, yang mekar yang mana, asalkan kita jangan putus semangatnya, jangan berhenti mimpinya di situ aja. Oh udah satu, abis ini gua ya abis kerja, abis ini gua langsung ya ngurusin di rumah atau sebagainya. Tapi itu juga penting karena satu prinsipnya belajar itu udah hak mati untuk kita semua kaum terpelajar kan gitu. Oke, menarik banget Mas Oji. Tapi ini Mas Oji, kadang-kadang banyak banget kan kita nggak pernah tahu nih ya perasaan orang itu seperti apa ya kan. Mungkin teman-teman juga terkadang ada yang udah suka minder duluan nih Mas Oji. Misalkan kayak, aduh aku takut deh, aku insecure deh kayak gitu. Atau enggak kayak kadang-kadang sebelum mencoba pun sudah, aduh kayaknya aku nggak bakal dapet deh. Atau mungkin setelah mencoba mereka juga ada anxiety-nya gitu kan, kayak aduh aku keterima nggak ya. Nah itu kalau menurut Mas Oji gimana tuh Mas untuk mengatasi hal-hal tersebut? Apakah Mas Oji ingin memberi masukan atau mungkin ingin memberi tips and trick? Boleh banget loh Mas Oji, silakan. Ya, kalau untuk tips and trick mungkin yang lebih paham adalah yang sudah merasakan ya. Cuman ini berangkat dari teman-teman sekitar bahwa satu, bergaul itu penting. Bergaul itu penting dengan siapa aja, dengan kita menambah relasi, wawasan, juga menambah ilmu. Karena ilmu juga tidak hanya didapatkan di jenjang kampus begitu kan, di sekitar kampus, di tongkrongan-tongkrongan, lalu kemudian di organisasi, apapun organisasinya itu, selagi itu kita nyaman di situ, kita ngobrol bareng dengan satu misi, itu akan tercapai begitu, akan banyak masukan. Lalu yang kedua, ini di zaman serba mudah hari ini, media sosial ya kan, kita bisa internet sharing kemana aja ya kan, dan mungkin inilah yang didorong oleh webinar ini gitu kan. Mahasiswa adalah inspirasi Indonesia, saatnya milenial berkarya. Nah itu tentu harus mendorong semangat kita nih, walaupun kadang insecure nggak bisa, tapi pergunakanlah media sosial yang teman-teman punya sebaik mungkin gitu kan.
dengan adanya webinar kayak gini menambah ilmu, lalu kemudian webinar yang di mana aja, lalu kemudian mencari di akun media sosial yang lain seperti YouTube, tutorial ataupun internet, jaring sosial, itu pun saya kira sangat-sangat perlu dan sangat dekat hari ini dengan kita. Oke, ya menarik banget Mas Oji, saatnya milenial berkarya ya Mas ya. Betul. Itu keren banget. Oke, terakhir nih buat Mas Oji, boleh dong Mas Oji kasih semangat untuk teman-teman kita semuanya agar mereka lebih giat lagi mencari beasiswa Mas. Biar semangat dan terus ke-trigger gitu. Mereka bisa sampai S2 ke luar negeri, bahkan sampai S3 ya. Amin. Silakan Mas Oji. Ya, saatnya milenial berkarya, saatnya kita juga memulai apa yang sudah kita cita-citakan sejak sejak kita tahu apa itu belajar, sejak kita tahu apa itu nikmatnya belajar. Tentu ini mumpung lagi semangatnya, mumpung kita lagi kuliah bisa dibiayain sama orang tua ataupun sedang beasiswa ataupun mungkin kerja sendiri dengan uang sendiri, bayar SPP sendiri, tapi itu jangan sampai menjadi batasan kita bisa bermimpi, menaruh mimpi dimanapun gitu, karena tidak ada batasan dalam hidup kita dan negara tidak menjamin batasan-batasan itu ada gitu untuk kita terus belajar sampai manapun, sampai titik manapun, sampai tempat manapun begitu. Semua kampus bagus, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan yang lain gitu, benefit yang lain mungkin ketika kita mendapat beasiswa apalagi luar negeri, itu menjadi suatu pengembangan tersendiri. Yang terdekat adalah keluarga, gitu kan, keluarga dan lingkungan sekitar. Oh, ini anaknya Pak Haji ini, gitu kan, anaknya si Mas ini keluar negeri. Nah, itu kan menjadi semangat, letupan semangat kecil lah, tapi itu akan besar ketika kemudian kita sampai dan menciptakan itu, dan hasilnya akan terasa oleh diri sendiri, baik diri sendiri maupun keluarga. Oke, dan itu juga menjadi sebuah kebanggaan ya Mas Oji ya, betul. Bagi diri sendiri maupun juga untuk orang tua. Ya. Oke, menarik banget Mas Oji. Terima kasih banyak atas semangat-semangatnya, jawaban-jawabannya yang sangat inspiratif sekali di hari ini. Sukses selalu buat Mas Oji. Terima kasih Mas. Stay safe. Dadah Mas Oji, thank you. Oke, luar biasa banget. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Oji. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Lintang ya. Aku juga masih mau tanya banyak banget ya sama Mas Lintang. Siapa tahu ya kan abis ini aku langsung ke-trigger S2 juga nih. Ya kan abis ini aku malah yang Google mau cari beasiswa nih kayaknya nih. Soalnya menarik banget sih ya kan, apalagi kalau kata Mas Oji tadi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya kan, terus belajar ya kan, karena belajar itu juga penting banget untuk diri kita sendiri maupun untuk bangsa ya kan, bahkan impactnya bisa sebesar itu untuk negeri kita juga. Oke, kalau begitu sekarang kita mau ke pertanyaan dulu ya, udah banyak banget yang tanya juga nih di sini. Dari tadi udah banyak banget yang antusiasmenya luar biasa banget kan, jadi kalau misalkan ada yang pengen bertanya-tanya juga boleh banget, silahkan. Nah, ini partisipan kita di hari ini, teman-teman semuanya, kalau pengen tanya sama Kak Lintang, boleh banget. Kak Lintang, gimana sih caranya Kak Lintang bisa sepede itu ikutan beasiswa? Aku masih suka malu-malu nih Kak, gitu. Oke, boleh riset langsung? Adik-adikku yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, calon orang-orang hebat semuanya yang paling terkece pokoknya hari ini. Oke, silakan sayang-sayang, adik-adikku. Ada yang mau bertanya? Nah, sudah ada. Hai, ada siapa di sana? Ayo, audionya belum dinyalain ya. Coba nyalain dulu audionya. Nah, ada siapa namanya? Dari kampus mana? Halo. Sepertinya adik kita di sini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Namanya siapa sayang? Ya, perkenalkan nama saya Raisa Julakim Fadila dari kampus PTI Jakarta. Oke. Saya ingin bertanya, apakah beasiswa itu menggunakan ujian TOEFL atau tidak ya untuk negara Eropa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadilah ya tadi ya. Nama terakhirnya aku ingat. Fadilah. Oke. Bisa langsung dijawab mungkin sama Mas Lintang. Silakan Mas. Fadilah, untuk
kampus di Eropa, kita, setahu saya ya, itu udah nggak pakai TOEFL yang biasa. Jadi kita sertifikat bahasa Inggrisnya itu IELTS atau TOEFL IBT. Gitu. Itu. Dan syaratnya tergantung program yang diambil. Dan apa namanya? Jadi kalau misalnya kayak sains mungkin bisa lebih kecil ya syaratnya daripada yang law misalnya begitu, itu harus lebih tinggi bahasa Inggrisnya. Skor bahasa Inggrisnya ya. Yang penting skor bahasa Inggrisnya harus lebih tinggi lagi ya. Itu mungkin bisa ke kampung Inggris dulu ya. Ya kan, mungkin sedikit tips. Belajar. Ke kampung Inggris nggak tahu kalau corona gini masih buka nggak mereka ya. Tapi silahkan aja sih kalau misalnya untuk belajar bahasa Inggris. Ada banyak sekali metode, ada banyak sekali saluran dan cara gitu ya. Ya, jadi persyaratan untuk masuk kampusnya silahkan dilihat di website kampusnya masing-masing. Itu terus kemudian dari situ teman-teman kejar gitu dari sebelumnya skornya berapa, terus kemudian usahanya sampai ke sana itu bagaimana gitu. Pokoknya harus punya spirit ya. Semangat terus semuanya. Dan jangan lupa juga, percuma kalau misalkan udah semangat, udah punya spirit tapi juga tidak berusaha ya kan, tidak belajar juga, terus meningkatkan skill bahasa Inggrisnya yang paling penting ya kan, dan lain-lain. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya. Adik-adikku, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan, sayang boleh raise hand aja ya. Mumpung ada Kak Lintang nih di sini. Ya, boleh dibuka dulu videonya, adik-adikku. Silahkan. Hai, rame banget. Ada Reza, ada Andini. Halo semuanya. Nah, udah ada nih yang mau bertanya nih. Halo, ada siapa di sana? Halo, saya Andika dari kampus Unindra. Universitas Indra Prasta PGRI. Yes. Mau bertanya apa, Andika? Ini mau tanya, kalau beasiswa gitu harus ke kedubesnya gitu atau gimana ya? Atau nanti ada latihan lagi buat setahun mau ke luar negerinya atau gimana ya? Mungkin kayak course gitu ya, Kak Lintang ya? Or something like that. Ya, terima kasih Andika atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab sama Kak Lintang, silakan. Itu tergantung beasiswanya juga ya. Setahu saya kayak AAS gitu ada pembekalannya, setahu saya sih. Terus kayak Inpex Jepang itu ada diajarin bahasa Jepangnya sebelum berangkat. Kalau beasiswa LPDP nggak ada. Jadi setelah kita dapat beasiswa itu, setelah lulus, itu kita ada 1 minggu untuk persiapan keberangkatan. Gitu. Itu persiapan keberangkatan bukan belajar bahasa atau apa ya, tapi biasanya pembekalan soal nasionalisme, terus apa namanya, ya pembekalan model begitu ya. Kalau untuk di kampusnya sendiri, ya karena targetnya udah luar negeri ya, kampus di sana juga ekspektasinya kalian juga udah siap sama yang kalian pengenin gitu. Jadi setelah struggle belajar bahasa Inggris, persiapan dokumen segala macem, ternyata itu baru mulai gitu. Dan itu bahkan baru nol ya? Baru nol. Mulai aja belum. Jadi begitu sampai di sana, itu perjuangannya di sana gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau untuk persiapan buat sebelum ke kampusnya, setahu saya sih nggak ada ya. Jadi teman-teman sendiri aja yang menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Maksudnya materi kuliahnya, terus kemudian punya bayangan kayak apa sih masyarakat di sana, itu nanti dari teman sendiri yang harus cari gitu. Ya, jadi menarik banget nih buat Andika tadi ya yang bertanya dari Unindra ya, dekat rumah aku loh anyway Unindra. Jadi emang sebenarnya spesifik yang dibutuhkan itu akan berbeda-beda, tergantung dari kalian nanti mau ngambil kampusnya kampus apa. Mungkin jurusan kampusnya ntar apa, misalkan kayak kalian mau ngambil jurusan A, kalian mungkin bekalnya itu selain nasionalisme tadi ya kan, bahasa Inggris dan lain-lain dan dokumen segala macam, kalian juga harus lebih menguasai jurusannya nanti ya kan, karena mungkin nanti di sana takutnya fluent English, cara belajarnya kita di sini udah terbiasa sama Indonesia ya kan, itu ntar akan mengalami culture shock dikit nggak sih Mas biasanya kalau kayak gitu?
Ya kadang-kadang begitu ya, banyak teman, ada gitu ya. Yeah. Ekspektasinya, nanti keluar negeri, jalan-jalan, segala macam gitu ya. Kayak gitu, begitu sampai di sana. Iya. Aduh. Udah nggak keingetan lagi tuh. Iya. Jadi besok tugas, kerja kelompok, apa segala macam gitu. Jadi kalau bisa udah dapat bayangan ya, besok itu ngapain sih sebenarnya kita kesana gitu. Oke, menarik sih. Itu menarik juga tuh. Banyak banget emang yang mau kuliah S2 pengen jalan-jalan. Dan nggak salah sih, nggak salah kalau ini mau jalan-jalan. Cuman kaget aja nanti pas sampai di sana nggak sempet jalan-jalan gitu. Iya. Bahkan kayak teman-teman aku ya, yang waktu pas kuliah kayak cuman merantau ke satu pulau di Malang, di Semarang itu mereka jalan-jalan di awal doang, sisanya udah nggak ada kesempatan jalan-jalan. Emang kuliah belajar, apalagi skripsi kan udah stay terus kayak gitu. Oke, sebenarnya tujuannya apapun itu terserah kalian ya. Yang penting jangan sampai nanti kelabakan atau kebingungan ketika sudah sampai sana. Jadi persiapkan dulu di sini, mungkin banyak cari referensi, banyak ngobrol sama orang yang udah sempat kuliah di luar. Ya kan itu juga penting banget tuh. Tanya Kalintang juga boleh ya, DM Instagramnya gangguin aja nggak apa-apa. Kalintang aku gini nih Kak, gini ntar bakal dijawab kok sama Kalintang. Akan dikasih masukan. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Halo, namanya siapa? Namanya Anissa. Siapa sayang? Anissa. Kuliahnya di mana sayang? Di Polimedia. Di multimedia. Di Polimedia. Ya? Polimedia di Lenteng Agung ya? Iya. Tahu kan aku. Oke, Anissa mau tanya apa sayang sama Kalintang? Boleh banget, silakan langsung ditanyain aja. Kan kalau sebenarnya dulu pas SMA itu aku pengen juga cobain beasiswa luar negeri, tapi tuh aku bingung gitu cari-cari infonya tuh di mana untuk buat yang adik-adik aku nanti yang mau ke luar negeri juga. Jadi aku ngasih tahu gitu. Nah, infonya tuh dari mana gitu, soalnya unik banget gitu dari SMA aku juga. Iya. Oke, ya. Terima kasih banyak. Biar mereka nggak kayak aku juga. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Anissa. Jadi ada lagi? Aku minta infonya dari mana gitu. Ya. Oke, ada lagi sayang? Iya. Oke, ya. Terima kasih banyak Anissa. Silakan Kalintang langsung dijawab mungkin cara mencari referensinya. Cari referensi kalau tadi kan di awal dia nanya setelah SMA ya? Iya. Setahu saya tuh di Jepang itu ada membuka gakuso apa gitu ya. Itu kerjasama pemerintah Jepang dengan Indonesia untuk kuliah S1 gitu. Terus S2 juga kalau nggak salah. Terus yang pertama sekali ya teman kita Google ya. Referensi keyword yang bisa dicari mungkin di scholarfordev.com misalnya atau scholarship, terus kemudian beasiswa ya S2. Karena banyak untuk beasiswa S2 itu banyak. Kalau misalnya S1 jarang sih. Kalau S1 dan S1 itu jarang biasanya. Terus itu sih kalau misalnya keywordnya Google mungkin bisa Scholar for Dev. Terus scholarship, beasiswa ya lihat-lihat aja ya ke situ. Ya gitu sih kali. Oke, menarik banget sih pokoknya. Kalau kata Kalintang tadi, teman utama kita adalah Simbah Google ya. Mungkin dimanfaatin dengan optimal ya. Terus kalau misalnya kemarin saya sih dengan teman-teman juga ya, maksudnya dari teman-teman di kampung Inggris waktu itu juga jadi tahu kalau misalnya ada beasiswa AS nih, Australian gitu ya, AS itu. Jadi beasiswa dari pemerintah Australia. Ya, terus kemudian ada Inpex Jepang. Terus kemudian ada kalau dari Swedia itu Swedish Institute nama beasiswanya. Nah, itu terus kemudian ada macam-macam ya.
dan spesifik gitu, kayak ada beasiswa untuk ekonomi, terus kemudian per jurusan kayak gitu. Gitu. Tinggal coba di Google untuk scholarship S2 atau langsung aja ke kampusnya. Misalnya mau kuliah di Manchester misalnya, Manchester University, coba klik aja kampusnya. Biasanya itu dia ada kayak payment, terus kemudian scholarship atau apa gitu. Jadi bisa langsung ke sana, ke kampus yang dituju, bisa juga kayak gitu. Udah banyak sekali ya jawaban-jawaban di Google itu ya. Bahkan tadi keren banget, bisa langsung misalkan kayak teman-teman punya, wah ini adalah kampus idaman saya nih, Manchester University. Bisa langsung aja cari di Google di websitenya. Di websitenya juga bisa. Dan tadi yang paling terpenting juga Kak Lintang bilang, aku ingin remind kembali ya Kak Lintang, ada komunitasnya juga ya Kak ya, ikutan sama komunitas-komunitasnya juga. Pokoknya cari aja komunitasnya, gampang kan nyari komunitas ya Kak ya, pakai hashtag Instagram juga bisa. Biasanya kayak gitu? Ya bisa pakai hashtag Instagram bisa. Ada teman-teman di 1000 Mimpi kalau nggak salah. Jadi itu ada teman-teman PK saya juga di sana. PK tuh kayak persiapan keberangkatan kemarin itu yang ngisi di sana. Juga banyak teman dari Swedia juga kemarin. Jadi jadi mentor begitu. I see. Itu dia tadi, ternyata banyak banget cara-caranya atau referensi-referensinya ya untuk bisa mengetahui informasi mendapatkan beasiswa. Jadi mungkin buat teman-teman tetap semangat ya, kalau misalkan tadi ada yang dari SMA-nya udah pengen S1-nya di luar negeri nih tapi belum kesampaian, tenang aja karena tadi Kak Lintang bilang beasiswa yang S2 itu lebih banyak daripada yang S1 ya Kak ya. Jadi kalau misalkan teman-temanku, adik-adikku yang hebat-hebat yang lagi nonton semuanya pengen S2 di luar negeri, itu kesempatan lebih besar lagi daripada si S1-nya gitu. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk belajar, semangat, punya spirit, dan sukses selalu untuk adik-adikku semuanya yang lagi nonton. Amin, semoga bisa S2 di luar negeri ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sekarang kita udah masuk ke sesi kuis nih Kak. Ini mungkin udah ditunggu-tungguin sama teman-teman semuanya karena kita bakal bagi-bagi hadiah. Yeay! Aku senang banget nih kalau bagi-bagi hadiah nih. Tentunya kita akan ada hadiah. Kita akan pilih 3 orang pemenang ya. Specifically untuk 3 orang, di mana masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000. Lumayan sekali ya. Caranya gampang banget. Kalian nanti tinggal raise hand aja, tinggal angkat tangan, dan pastinya kalau misalkan kalian udah raise hand, kalian harus pede juga nih. Pede apa sih? Pede kalau kalian udah follow sosial media kita ya. Jangan sampai kalian pede-pede tapi ternyata kalian belum follow. Jadi langsung di follow sekarang juga, aku kasih kesempatan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya langsung di follow sekarang juga sosial media kita. Kalau udah di follow Instagramnya, nanti baru raise hand. Nanti bisa aku kasih hadiah. Kalau jawabannya betul tapi ya. Instagramnya adalah Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Ayo di follow dulu, aku kasih 5 detik lagi deh. 5, 4, 3, 2, 1. Kita masuk ke kuis yang pertama. Ini dia. Nanti Kak Lintang yang menentukan jawabannya betul atau tidak ya Kak ya. Karena ini pertanyaannya mengenai topik kita di hari ini. Pertanyaan yang pertama, siap-siap resen ya. Nanti tim boleh pilih ya. Yang resen paling pertama bisa langsung ditampilkan. Pertanyaan pertama. Berapa lama Lintang Hisbullah melanjutkan kuliah di Swedia? Sebutkan tahunnya. Ayo, bisa langsung raise hand? Berapa lamakah Lintang Hisbullah melanjutkan kuliah di Swedia? Sebutkan tahunnya. Sudah ada? Halo? Halo Kak Diba, halo Kak Lintang. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Ada 2 orang nih ya? Iya. Aku Naya. Dengan siapa? Raya? Naya. Oh Naya, hai Naya. Naya boleh langsung dijawab? 3 tahun Kak, dari tahun 2017 sampai tahun Dari tahun 2017 sampai 2020. Gimana Kak Lintang, betul? Yeay, congratulations Naya. Kamu mendapatkan hadiah Rp150.000. Udah follow belum sosial media kita? Udah dong. Awas ya, ntar aku cek loh. Terima kasih banyak Naya. Betul sekali jawabannya. Sukses selalu untuk Naya ya. Dadah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Sebutkan mata kuliah favorit Lintang sewaktu kuliah di Swedia. Ini agak susah nih kayaknya nih, tapi aku ingat sih. Ayo silakan raise hand. Raise hand. Ayo, mata kuliah. Ini aku kasih clue dikit ya, mata kuliahnya tadi jadi tesisnya ya Kak ya. Oke. Oh, ini yang tadi bertanya nih, Fadila ya. Hai. Rais Kak. Kenapa? Dari apa pelajaran kimia? Pelajaran kimia. Itu sebenarnya pertanyaannya mata kuliah favorit sih. Mata kuliahnya. Lebih spesifik lagi mungkin ya Kak ya? Ya mungkin lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi? Mata kuliah kimia Kak. Mata kuliah kimia. Sorry banget, belum benar karena sebenarnya kimia itu adalah kurang tepat. Kimia itu adalah jurusannya ya Kak ya? Spesifik mata kuliahnya belum terjawab. Sorry Fadila sayang. Next ya, ikutan terus webinar kita ya karena kita punya banyak banget hadiah-hadiah lainnya nanti. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga aja. Nah, tadi kan teman-teman mahasiswa sudah bertanya nih di sesi Q&A. Kak Lintang pilih salah satu penanya dengan pertanyaan terbaik. Yang dipilih Lintang akan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, oh tadi untuk orang-orang yang sudah Q&A ya. Tadi kakak masih ingat nggak pertanyaannya apa aja? Yang berdua tadi ya? Yang apa namanya? Oke. Ya itu. Kita ganti aja deh pertanyaannya ya. Okay. Karena ini terlalu gampang kalau yang tadi Kak. Yeah. Kita harus kasih dia apa ya, biar dia lebih semangat lagi gitu ya, agak susah dikit. Okay. Tapi nggak apa-apa, ini aku kasih yang agak middle ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Di manakah Kak Lintang akan melanjutkan S3? Ayo, di mana Kak Lintang akan melanjutkan S3? Dari awal kita udah ngomongin terus ya Kak ya. Tadi kita hampir ngomongin satu segmen tuh, isinya tentang Kak Lintang akan melanjutkan S3-nya di mana? Oke, sudah ada yang raise hand? Silakan. Pokoknya negaranya sama deh. Oke. Ayo, silakan, ada yang raise hand? Boleh langsung dijawab? Halo. Halo. Nama saya Isak. Isak, oke. Di Swedia kok S3-nya. Mau lanjutinnya. Oke, gimana Kak Lintang, betul? Yeay, betul sekali. Isak, thank you so much. Kamu bisa mendapatkan hadiah dari kita ya. Ntar akan di follow up sama tim ya. Mendapatkan hadiah Rp150.000. Thank you Isak. Oke, kalau begitu sekarang kita masih punya satu hadiah lagi nih Kak, ya kan? Tadi kan yang nanya udah banyak banget nih Kak dari awal. Nah, Kak Lintang sekarang boleh pilih, ini bonus ya, jadi kalau misalkan Kak Lintang pilih salah satu penanyanya yang paling favorit, yang Kak Lintang suka pertanyaannya dan paling relevan sama topik kita, nanti akan aku kasih hadiah lagi. Dari yang 3 awal. Ayo. Tadi ada Andika yang kuliah di Unindra, terus ada Anissa kuliah di Polimedia, terus satu lagi ada si Fadila yang tadi jawab tapi salah. Ayo, yang mana Kak Lintang? Andika kali ya. Yang mana? Andika tadi ya. Yang Andika, yang dari Unindra ya. Itu dia, masih ada Andika yang pakai topi merah. Hai Andika. Coba aku pengen ngobrol dikit dong sama Andika. Coba Andika, boleh dinyalakan audionya atau raise hand dulu mungkin? Hai Andika, kamu dipilih sama Kak Lintang, bisa mendapatkan hadiah dari kita. Tuh, terima kasih cepetan sama Kak Lintang tuh. Kasih Kak. Oke, kamu semangat terus ya. Kak Lintang boleh dong kasih sedikit semangat untuk Andika mungkin, kalau Andika pengen lanjutin kuliah di luar negeri atau mungkin penyemangat untuk dia kuliah juga boleh. Penyemangat buat apa ya, kalau semangat sih buat Andika dan teman-teman yang sekarang sedang berjuang, yang punya keinginan untuk sekolah lagi, itu saya ucapkan sih tetap jaga semangatnya.
dan dijaga semangatnya dengan banyak-banyak belajar dan saling mendukung gitu ya. Dan jangan lupa doa sih, kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya itu, jadi mudah-mudahan keputusan yang kalian ambil itu yang terbaik gitu. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih banyak Andika. Tadi kita udah bagi-bagi hadiah juga ya sama Andika dan sama teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati. Karena kenapa? Karena di setiap sesi webinar kita akan selalu memberikan hadiah-hadiah yang sangat menarik ya. Jadi pokoknya ikutin terus webinar-webinar kita, karena kita akan terus mendatangkan tamu-tamu yang sangat menginspirasi seperti Kalintang di hari ini. Luar biasa banget. Oke, mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan untuk teman-teman kita semuanya? Buat teman-teman semua, pendidikan itu salah satu jalan untuk menggapai cita-cita dan investasi yang terbaik buat pribadi untuk kedepannya, dan bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar kita. Jadi kejarlah mimpi itu setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman kejar itu bisa menjadi kebahagiaan juga buat lingkungan sekitar. Ini gitu aja sih. Oke, seperti itu ya. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semuanya, jangan pantang menyerah ya. Pokoknya jangan lupa berdoa juga kalau kata Kalintang, dan aku juga mendoakan sama Kalintang hari ini ya. Untuk teman-teman yang nonton webinar hari ini, semuanya jalan selalu dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Terus selalu semangat, dan tentunya semoga teman-teman semuanya bisa melanjutkan S2-nya di luar negeri maupun di dalam negeri. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat untuk mencari beasiswa. Pokoknya semangat terus belajarnya, karena pendidikan itu sangat penting banget ya. Dan impact-nya itu bisa sampai untuk negara kita juga gitu kan. Dan tentunya juga untuk SDM-SDM yang ada di Indonesia biar lebih berkualitas lagi ya kan. Pokoknya lebih oke lagi. Semangat buat semuanya, semangat. Dan jangan lupa juga, karena kita masih ada di situasi pandemik di tahun 2021 ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Cuci tangan, jangan lupa menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget ya. Jaga jarak minimal 2 meter. Kalau gitu thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah stay tune barengan sama aku, sama Mas Lintang, sama Mas Oji juga hari ini. Seru banget kita ngobrol-ngobrolnya Mas Lintang ya. Dan aku juga terakhir menyampaikan ke Mas Lintang, sukses juga buat Mas Lintang. Semangat buat S3-nya. Sudah mengundang di sini. Yeay, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Lintang. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Boleh. Pokoknya semangat S3-nya Mas Lintang. Ya. Jangan lupa pulang ke Indonesia ya. Aku tunggu di Indonesia habis S3 ya Mas ya. Oke, sukses juga buat teman-teman semuanya dan juga buat Mas Oji. Thank you so much udah gabung sama kita di hari ini. Kalau gitu saya Dibana Tasya pamit. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.